Kobarkan aju hana gepelu. Mandum na marah apabila tanya hana sesuai dengan keinginan, hana sesuai dengan hun, hana terus apa yang tak inginkan marah. Orang yang hun bumangadat hat makan air rumah. Nya noteh hana pai makan air rumah marah wayang padahal tak banding orang lain mubutan hana. Jadi kan berarti nya marahnya adalah sebuah sifat yang hidup bak mandum manusia hana ada yang. Jadi ada nama anak terhun katanya. Jadi murut 3 hun. Orang yang paling 3 hun le lah marah. Le dah hun bayangnya le je marah. Maka yang pertama cara katanya gepegah solusi untuk dia katanya tertenro daripada amarah, daripada bengih katanya. Yang pertama sekali iaitu geyu ingat-ingat kelebihan orang yang tun kemarahan. Hana rugo. Dia ingat kelebihannya. Dia tahu rumahnya keluarga mentang ini. Nah sesuatu yang hana menyenangkan, hana tak perlu kemarahannya. Tak nasihat dengan baik. Nyan batun nyan sakit pedih, tapi pada dupuk tak le kebaikan-kebaikan yang tak dapatkan darinya. Nah orang yang di luar yang sepatutnya kita yang marah, tak tu natayan. Pulang orang-orang yang menyakiti kita katanya. Memangnya rugo tak kalau le orang bangai katanya. Bangai katanya kerana anak tak perlu hatayan. Padahal dengan tak tun hatayan cukup le kebaikan-kebaikan. Nyuka yang kuasa dalam Al-Quran. Bahkan dibekali Rasulullah, dia ingat hadis pada saat marah. Si berangkat yang ditun kemarahan pada saat bengih gara-gara si roro urang dibuat kesalahan, maka singa wate ora akhirat di saat Allah guna siksa katanya getuntit kemarahan ro oleh Allah. Tingat ke katanya jamun bahawa tanya wate tana marah serhadap siroro hamba Allah tatun natayan. Maka singa pi wate kena azab katanya getun nyan dia ingat. Jadi menyelon pula singa lon menyana salah dengan Allah hana kemaafan. Menyelong tun maka singa lon akan gudun le Allah. Nyan gara-gara nyan gepegah padam kemarahan dia. Nyan salah satu cara untuk memadamkan kemarahan. Jadi diingat ayat, diingat hadis. Jadi Allah sangat gepumulia urung-urung yang katro yaitu di pemarah le sirara urung ka marah akan tetapi giyudhun adanya yang cukup le kelebihan-kelebihan. Walaupun urung-urung dianggap tanya salah hana haji, hana pai. Tapi le kelebihan-kelebihan. Jadi beda dengan nasihat. Marah dengan nasihatnya beda. Ada banyak menanti. Nak dibuat sesuatu yang bengih itu, tapi bengih dalam bentuk nasihat. Nah yang bengih buat. Mana pegah gaya lung ajari, tapi padahal yang lebih itu Allah Ta'ala tanya bengihnya kan bengih gara-gara bengih tak putruk keinginan dia. Jadinya nak beda aja. Nasihat. Nasi orang kepu bengih roh, tapi untuk nasihat jadi yang kian. Jadi giyutun amarah. Yang kedua, solusi untuk giyutun amarah jalan yaitu getanya giyu kala ada muka ada orang. Muka urun marahnya kebegalan kitab. Nyan lagi muka rimun buas merah. Jadi tak ingat nyom yang marah yang ke lagi rimun. Maka giuluh raw wate taat tanya ka benge ka pala tu datat yang giuluh muka tu bakaca. Mangata tu sosoro. Jadi gara-garanya redam amarah kedah tanya. Tapi wajah urung-urung hana marah yang ke lagi wajah para anbiya, lagi wajah para aulia. Pu galak terjet ke muka lagi muka rimun ataupun jet galak tu wajah lagi wajah para nabi. Yang solusi ji ke bah. Jadi yang pertama menurut solusi ji bahawa ingat kelebihan-kelebihan urang yang tun amarah. Yang kedua, guyu ingat muka katanya wate saat marah lagi muka binatang buas. Maka pu hawa terjet lagi binatang buas, pu hawa tu
wajah gedanyo lagi wajah para aulia dan ulama para anbiya. Yang kedua. Jadi dengan gara-gara tak ingat lagi kan, maka dia sadar bahwa marahnya mana ge. Nah, marahnya sama dengan dasarji daripada syaitan yang dipudip apui. Maka orang yang marah dia sembahyang. Orang yang marah menyatingah gedang geyudu nyan mandum-mandum jalan gepuluno oleh para ulama tasawuf supaya kemarahan yang dalam hati gedangnya terjadi beredam. Karena marahnya tak turut cukuplah kejahatan, membunuh orang lain, menyakiti orang lain, mendalimi orang lain, nyan gara-gara penyebab daripada gara-gara kemarahan. Yang ini dasar ji. Maka ji betul-betul tak jaga jiwa udahnya uronyo lam udip cukup le ka urang yang tersakiti gara-gara adanya. Mupleu-pleu tun ka, bata putrut keinginan, bata putrut kemarahan sehingga berbagai macam yaitu yang terjadi. Jadi kena tak ingat. Saat kena marah tak ingat. Nyolon kena marah dan pantas lo marahi urungnya. Nah, biasa kan dayo-dayo yang le pekerjaan. Siro putrakan siro toki dengan buah ada karena tengok hek pikiran nganuri rumah, kemudian lelah tempat-tempat yang je penyebab katanya marah sehingga katanya puturut ada yang mereka tak puturutnya hanasid keuntungan bagi katanya. Jadi ingat ada yang nah, jadi tetana marahi siro orang, waktu tetana bengeh tetana puturut kemarahannya. Maka tak ingat muka katanya lagi muka rimu. Pun tak pilih lagi muka rimu ataupun tak pilih lagi wajah para ulama para anbiya. Kemudian solusi lah juga apabila tengok tadangnya bengeh untuk meredamnya tadu. Pada tengok taduanya sama dengan geyu berbaring katanya. Yang mandum-mandum penyebab. Nah, jadi dengan kaek teredam kemarahan tanya insya-Allah tanya dalam hidupnya hanale yang bisa melenceng daripada ajaran agama. Yang pertama menawa hasudnya han terjadi. Dengan gara-gara tanya han terjadi hasud. Kaji you jaga hati tanya betul-betul tak jaga daripada kemarahan. Yang pertama penyakit yang paling parah. Penyakit yang paling parah yang hidup hati memang atanya bacut, tapi efek daripada penyakitnya atanya berana. Le timbul kejahatan-kejahatan yang lain daripada penyebab dasarji marah. Marahnya memang kan hana god. Dan hana api manusia yang hana marah karena sifatnya tidak mendung. Maka jidin berkali Imam Syafi'i man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himarun. Orang yang dipubengih li tirara orang tapi hana bengihnya gelidai kan manusia. Jadi manusia mandungna kemarahan. Tetapi sebaik-baik manusia adalah wal qadimina, orang yang bisa menahan amarah. Getun kemarahan kaya. Yang kinan beda ada yang orang lain. Memang sama-sama ada dua, sama-sama ada katanya dalam udip, sama-sama. Tapi berbeza katanya dalam pandangan Allah. Sawa di antara katanya yang sanggup menahan kemarahan. Yang kabeda katanya walaupun ada fikir lebih katanya gara-gara harta, walaupun lebih katanya gara-gara jabatan, lebih katanya gara-gara katanya fasilitas kehidupan. Tapi yang hakikatnya kelebihan tanya orang lain yang kesawa di antara dua roh manusianya yang sanggup menahan kemarahan pada saat kemarahannya terjadi. Jadi yang mentampai ingat. Jadi miagadanya na bengeh kepada sesuatu maka ingat inan ke amal ibadat yang paling raya bagi udai. Jadi kan sembahyang dak, kan puasa dak. Lada mudah puasa apa tiga. Ge sembahyang jamaah lah mate terus rumah. Habis keluarga apa pelung mendung ya. Ya kiranya kagwo yang mana anak budak dengli. Jadi hana arti itu. Jadi artinya sembahyang dan ibadah kita golong melekat katanya. Jadi ibadah kita hanya sembahyang, hanya puasa, akan tapi kemarahannya hana. Jadi bersih lagi katanya
puterakan ibadat yang dia lakukannya hanya memberi bekas dalam hati dia. Jadi hanya saboh puterakan sebahagian guys yang kita amalkan, sementara sebahagian yang lain yang adanya kita tinggalkan adanya. Yang kedua, sebab timbul penyakit yang cukup lelah matinya dari marahnya ratusan akan timbul penyakit. Kita bagaimana? Gara-gara marah, katanya menghinakan orang lain. Seolah-olah tanya kalau lebih. Jadi, para tokoh-tokohnya tamang dalam mereka gara-gara menghinakan orang lain, menganggap remeh orang lain. Hana tinggal tu bahwa kelebihan yang tanya miliki orangnya, yang kadara tu kebetulan mentang bila Allah tu kita sehingga dia terrelakan dengan kelebihannya untuk menghinakan orang lain. Jadi takabur. Dengan gara-garanya long katanya dendam kurang. Dendam, ingin tanuk balah. Keburukan orangnya ingin tanuk balah. Tak ingat ubena keburukan gob yang buat katanya tak ingat mendung. Ingin tanuk balah keburukan tersebut. Dan tu mendalimi macam-macam lah. Yang kedua yaitu tamak. Loba lah udip tayo. Nyo pergi jaga berat. Baik sampai udip katanya berat loba. Han sip-sip. Makanya di antara manusia yang celaka urang akhirat penyebab celaka. Yang pertama, hana pernah ingat dosa yang pernah dilakukan. Dua, nisyanu dunubil madiyah. Dosa yang pernah dilakukan yang masa awal hana tinggal kali. Hana mengingat lagi hana masalah tepu aja. Orang lain harta kali tak cok hana masalah tepu, orang lain kali tak zalimi, orang lain kali tak keberakapuan, hana ingat tepu le dia tentang kabeh hatayan. Padahal hana ambeh hatayan tercetak mandu. Ini celaka manusia. Hana ingat kesalahan yang pernah dilakukan masa yang lalu pun mulai balik sampai ke orangnya nyan di antara manusia yang celaka. Hasil ngentaya ibadat mentang atai likutnya hana ada pilih lo. Bahkan katanya. Jadi zikril nisyanu dunubil madiyah. Tua katanya yang kata pupuan tua tu. Harta gob yang kali dah cok hana ingin kembali hana tak pulang-pulang le. Tak pemandara dengan baca-baca Yasin malam Jumaat sagai. Hansip ibadat. Tanda pemandara tu dengan sedekah ke masjid macam yang lele. Harta gob hana tak pulang lom. Hansip katanya. Maka je urang akhirat tengok nak pegang nak urang yang bangkrut. Dah urang yang bangkrut. Igonya amalan cukup le ube gunung tapi mandum-mandum amalannya payah gebaya. Putra yang pernah melakukan kejahatan. Yang katakan ke gok mana adalah kemah, yang tak sakiti gok mana adalah kemah. Yang hansip mengatakan. Yang pertama. Yang kedua tentang masalah dunianya selalu kalian water. Akhirat kalau uyu. Nak dia sembahyang jamaah go, igo mi sembahyang tak, itu pindah sembahyang, kamu dah enan deh. Jadi yang namanya akhirat sampai uyu segala. Tapi dunia waktu. Desaan goyan karena kenderaan ingin yang lebih mewah lah, ingin hana piu-piu pakaian nanti. Jadi kan hanya datanya, tapi loba ate kita nyo penyebab kita roh dalam kejahatan. Pada saat yang tak inginkan hana roh muncul ada go. Pada saat yang tak inginkan hana roh bengeh ke orang lain yang hanabi. Pada saat yang tak inginkan yang hana roh maka mandum urang menyakit putrakan hana senang hati kita yang. Pada kegopna ke katanya hana adanya. Naudzubillah. Maka ji dua buah penyakit ke yang dasar yang terjadi dalam hati, maka hatinya you jaga bergetan, you perhatikan. Mia siuro si malamnya duk natingan ne ke jantung masing-masing. Duk natingan ne ke penyakit yang dalam tubuh. Nyo ke penyakit dua buah nyo pi bertaingan belagi nanti. Nyo putra pantang-pantang menau. Putra pantang mga jantung nyo selamat. Putra pantang mga katanya be na penyakit. Nyo menangsit pantang-pantang yang je ke penyebab tanya marahnya tak pantang katanya. Pantang-pantang yang je ke penyebab tanya loba juga tak pantang adanya. Jadi kira-kiranya mentang pengajian tanya jadi tak ingat bahwa le katanya orangnya bahwa hati katanya berlebih tat perhatian lo, berlebih tat kepedulian lo katanya lebih-lebih
ada yang dasar yang paling ubud katanya, yaitu sifat kemarahan. Yang kedua sifat loba nyo begat hatta jaga dalam hati katanya, baik sampai adanya lepas sifat kemarahannya. Nah, mudah-mudahan lagi yang ingin yang bertanya silahkan. Jadi baik lun kupayangnya karena kadang yang lebih le untuk bertanya kadang-kadang awal-awal hafiz betul ya. Penyakit amarahnya, penyakit lawamannya, baiknya penyakit darah dan hingga dalam keluar lagi, jangan itu hingga supaya baiknya bukan turun kemudiannya nafsul mutmainnah bukan darah dan hingga itu hingga maka kalau ada ilmu mungkin mana beda Ya. 3 dia. Yang mana ada jawab? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kau lagi ayatnya itu kemana itu kau dulu. Ya. Yang pertama tentang masalah nafsul mutmainnah. Nyoke yang merupakan undangan daripada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang akan masuk dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di antara penghalang tanya daripada ibadat nafsunya ke yang parah. Maka dalam ayat itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi nafsunya sangat mika dengan surga. Apabila tanya terjaga keinginan nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah akan memberikan hadiah yang paling raya, yaitu surga. Jadi takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Maka nafsu terbagi kepada berdomba-domba perkara. Nah, yang 7 lah sebagian menyatakan. Yang pertama nafsul ammarah. Jadi orang yang biasa yang tingkat biasa dasarnya mandum-mandum katanya nafsul ammarah. Artinya selalu jiwa tanya diarahkan tanya untuk keburukan. Yang timangan, yang pada bubuh keburukan timangan tubuh-tubuh timangan. Nah, tadu pak majlis ilmunya berat jiwa. Tapi cita dua untuk takun kurang yang timangan. Nah, yang tadu tak intikaf ini payah. Jika tak intikaf babak tempat lain babak kafe, babak kedai yang hana tinggal ada kerja. Han tinggal ada. Jadi selalu jiwa katanya jiwa diarahkan kepada keburukan. Maka dia jaga apa nafsunya. Baik sampai tak pelih, baik sampai tak bebas lagi. Yang kedua nafsul amarah. Yang kedua yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Jadi menjadi sampai dalam keburukan. Nafsul lawamah. Jadi gedanya dia tak buat keburukan biasa tapi singa roh dalam keburukannya. Tak cela. Tanya tak cela keburukannya. Tak ada puas tanya hanagat. Tapi pubuat sampai pubuat. Banyak amarah mana orang lagi pubuat keburukan hana tinggal ke pilih ke taubat siapa hana tinggal. Nyan madang hanagat sid. Orang yang bernafsu dengan nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga nafsul mulhimah. Mulhimahnya orang yang gepubuat kebaikan-kebaikan, gepubuat sama dengan ibadat tapi hana tetap. Hana istiqamah dalam buayan, murah mangamangan. Nya juga golong god, maka diatuhnya baru ke tingkat baru nafsul mutmain. Nah, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih
selalu terpelihara dengan kebaikan, selalu terjaga daripada kejahatan. Nyan kenyan yang urang yang mendapat yaitu undangan daripada Allah, yang jid kepada orang yang roh nafsul mutmainah. Kiban cara tak jaga nafsul mutmainahnya. Yang pertama, perbanyakkan zikirnya kepada Allah. Jadi dengan memperbanyakkan zikir hati-hati bersih, terjaga lidah kitanya terjaga adanya. Jadi guyu hindar ya. Ya, mungkin. Saya yang kedua apa? Ya ayuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran qawman yaquluna antum madhurun kuntum tawtawun. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang pertama ile jaga keurang yang na ahli ile. Orang yang golong na ahli kiban manggiu jaga ahli. Jadi dia yang kalian keluarga maka dia tak jaga kero dan ayat lain. You jaga roh daripada api neraka kero tu na ayat lain. Tapi yang kena perkainan berarti tengok kan kero tu yang you jaga api neraka dengan ayat lain dengan ayat-ayatnya termasuk kepada ahli keluarga. Baik dayus, baik tak biarkan keluarga adanya ahli gedanya di dalam berbuat maksiat. Maksiat ane gedanya tanggungjawab danya. Maksiat kurma danya tanggungjawab danya. Walaupun danya ahli ibadat, walaupun danya roh dekat selesai, roh dekat selamat, tapi ane hana dak selamat, kurma hana dak selamat, nyo saban sid. Nang gara-gara ane kurma bisa dime gedanya kepada neraka jahanam. Benar. Nyo hana berero mungkin. Mungkin itu ya urung bereh rodo ya kurung bereh-bereh mendo. Jadi kero dapu bereh kena buka roh na bereh roh tu dapu bereh. Jadi roh dapu bereh alian ke keluarga api dapu bereh. Ya, mungkin. Kita bereh roh di le, le dapat bereh roh, baru dapat bereh urang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Abia? Mungkin Abia tak semayang, mungkin tak jauh masjid lagi waktu Abia. Tahid dan semayang tayatul masjid bersama sunat wudhu langsung macam cukup. Abia, jid Abia kan? Sunat pun ya? Tajamat, Abia. Jid. Semayang fardu, semayang sunat tayatul masjid bersama sunat wudhu. Atau mana Abia? Semayang fardu zuhur bersama sunat wudhu. Takut, jid Abia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunat na dua, na maksud na yang gairu maksud. Menyelagi tahiyat masjidnya hana maksud. Artinya berangkat puas sembahyang jid tak pertama niat kena. Maksudnya tak sembahyang qabliyah zuhur, yang tak pertama ju niat berserta sembahyang sunat tahiyat masjid. Jadi niat tahiyat masjidnya jid. Ana upu ada geri tak pertama karena ji sunat yang gairu maksudah. Nah sunat yang maksudah dah maksudnya sunat wudu kemudian sunat qabliyah. Nya sunat qabliyah hanya dak gabung dengan ba'diyah. Qabliyah luhu hanya dak gabung dengan qabliyah asar. Jadi mia tahiyat je. Karena sunat tahiyat masjid hanya itamang dalam maksudah itu oleh tamu wudu. Tak sembahyang ju sunat wudu beserta tahiyat masjid. Ini dah tamang kali azan. Tak sembahyang sunat qabliyah zuhur beserta tahiyat masjid, maka hukumnya boleh. Bahkan pada sembahyang luhur mentang ka mamada daripada nyan sebagai tahiyat. Manduh ana mungkin dah gabung dengan tahiyat masjid. Ambo mah. Jadi sunat na dua, na maksud na gairu maksud. Yang gairu maksud lagi tahiyat masjid nya berangkah je dah gabung. Lagi qabliyah zuhur nya sunat maksudah, tapi nya hanjit dah gabung ke yang lain. Benar kira-kira. Alhamdulillah.
Iya. Ya. Itu Rina pertama ni itu jujur. Tapi ni nak kali ke mana? Nak payah pulang keluar kan. Punya kali. Sembahyang sunat buah. Bukan baju tapi ni nak ada tak bukan badan. Ya. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dan tanya Abia bagi bancara tak berbeda yu syaitan dengan yu sah daripada para malaikat. Karena bak syaitan kadang-kadang yu kitanya baru yang ke kunci di bagi buat cara berbeda. Demikian dia. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam hati kita selalu ada dua khatir, dua orang yang menyeru dari malaikat dan juga daripada syaitan. Nyatikan kirim ni Allah supaya legadanya untuk tak pilih daripada dua buah tanya. Jadi malaikat selalu mengarahkan tanya ke kebaikan, sedangkan syaitan selalu disah katanya untuk tak buat keburukan. Yang parah kadang-kadang bak tempat kebaikannya ada syaitan ti tujuan ji untuk ini perhut katanya dalam keburukannya. Contoh lagi Tuan sampaikan, syaitannya dalam digoda katanya nyo halu tat. Kan digoda katanya ditam daripada keburukan, ditam daripada kebaikan kan. Kadang-kadang nayayu buat kebaikannya. Ide kepada cara main syaitan pun yang pertama katanya subuhnya pun le ipehek bata beda. Talawan. Yang disah le syaitannya. Allah pun dah beda mahek tat bukan tingun hana gosip lo. Takut-takut singo haek tak kerja. Yang syah syaitan. Nyata lah materi ada syaitan yang kata rod. Kata lawan tak beda hala. Duduk tak beda hatanya bahwa Allah pajalun sembahyang malam yang kagak sah oleh malaikat. Kemudian sang tadu seatra goloi ikaman. Tadu seatra goloi ikaman. Tak bedah lam talawan datanya le dayang. Bahwa menyakai ikaman rembat ajak juga bagah mengamrempak sembahyang sunat qabliyah. Ha? Kemudian sampai ndre wateka hanale jalan syaitan le katanya untuk itegah iu. Bejak usumji bagah-bagah bacu betladan. Ya, nyan iyo nyan yang tujuan jin tu watetro sumujin nyan di perusahaan yang zin bantu sumujin bagah tat le danya takala nur lain hana baru la mate tu oma hana je ke buat dung reung hana tro sumujin yang na tro lon yang kabeh yang amalannya amalan yang dan pupun yang kabeh tapi gimana dah fikir ni anjuran daripada para malaikat. Jadi maka ji tak bedakan dua buah macam yang tak bedakan. Iji menyata syaitan ba ujung-ujung tetap keburukan. Ba ujung-ujung tu keburukan. Alian menyata yang dicari syaitan nyan watetana puputnya ragu-ragu dah. Ragu ada yang. Maka ji ino ke sebab halu tan yang dua rosah halu tan tah daripada syaitan tah daripada para malaikat. Maka jaga adanya. Jadi tak ujung jin tu arahkan. Maka bahkan lihat dah sembayangnya ipu preh lau. Yang kan sehat dekat sembayang ipu bangga andro, ipu tukabon andro, ipu ria andro. Iu pelumah ba orang lain. Pun iu bagah-bagah menoja. Jadi mudah-mudahan lagi ya. Jadi monya untuk membedakan pada kali yang pertama yang kejahatannya meri wate nenek pubuat ragu-ragu katanya. Ada yang konsisten hati ji memang betul-betul yakin tu. Lagi katanya bantah na urang kasih. Tinggal tetap serkah aja. Nyan ibangkit lete untuk serkah sayang de kurungian. Nyan sah malaikat. Duduk dihalang oleh syaitan. Allah menyalun bin tu pulang puau rumah nya ke syaitan.
Jadi atas phone yang dari isi hati tayo nyan ada malaikat. Karena tayo rasa putra kun rasa kasihan wate tana berangkat pulau sebrok-brok tayo tetap na rasa kasihan. Nyan kasihannya itu bit dari hatinya nyan adalah ada yang dari para malaikat. Nyan punya halang yang kedua nyan tru oma Allah bah bacut gede le. Phone rencana dalam terka 20,000. Oma samnya 20,000 andru dah gohana gero ada Pak Syaitan. Lagi yang cerai. Jadi kira-kira lagi yang bacut dia hanya bukan nasi tengok daripada sang malaikat itimah ikhlas. Ujung-ujung jika musalum dengan ada syaitan yang setengah ikhlasnya na pahala atau hanga dengan sebab terakhir bunuh sang syaitan. Jadi solusi ji wate saat dia tetap katanya dia nada pembuat kebaikannya terus diarahkan oleh syaitan kepada keburukan, naria, macam-macam. Jadi tetap geyup tapi katanya. Geyup hindarkan katanya. Jadi be tak tinggal ibadat pi gara-gara ya ria be. Nyoba dalam sedekah tak Korea tu hanya jadi yang be tetap dia katanya bersedekah untuk tak jaga hati katanya berselamat daripada gangguan syaitan katanya. Makanya kan barang siapa yang dipubuat ibadat karena ria nya syirik kafir ataupun ditinggalkan ibadat karena ia tak Korea syirik sih karena tanya tak tinggalkan Allah ia tu takut terjatuh dalam ria. Nah, jadi yang ditinggal sapu yang sebenarnya hana ya. Sebab dia kayak jampu le syaitan ditinggal sapu ya kira hana ya. Cuma le katanya tak usaha semampu mungkin untuk tak hilangkan daripada sah syaitan, khatir daripada syaitan. Kira-kira lagi. Dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada pertanyaannya dalam bersuami istri. Istrinya tengah sembahyang di dalam sembahyang. Keberadaan tiu dapat wakil ruku, wakil sujud ataupun wakil tahyud. Jadi waktu itu tempatnya waktu sujud ataupun waktu tahyudnya di suami hanya memberi teguran baik dalam sembahyang ataupun waktu sembahyang. Jadi pertimbangan hukum hati suaminya yang hanya memberi informasinya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi yang juga mentamika dengan ayat muno. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tanya di saat tak terima nikah daripada siraurina nyan ka tanggung jawab tanya segala ilmu yang fardu inyan sehingga wajib dia katanya ya intat rumah tu untuk ya merno ilmu fardu in menyahana mungkin tak pernah katanya. Jadi dosa katanya. Jadi dosa bagi katanya yang katakanlah nurinang dalam keadaan berbuat kejahatan atau ibadat yang hanasa hana tegur. Bahkan di sini juga bahwa sampai terus bakyu sembahyang wajib.
Jadi urinangnya subuhnya wajib terhadap dia tak pugo. Mi hana tak pugo tak biarkan goyan lewat wate subuh, tanya berdosa. Sabangan ti. Nah, cuman gepega hang gebi sakiti ya beda ngana. Mi ana tanya umur 7 tahun geyu perintah, geyu tahdid, ded. Maya umur 10 tahun geyu po. Permo hang gebi. Karena yang karya, karena payah ada poh dia dia, kalau depu hukum. Tetapi kewajiban bagi tanya. Jadi kan dalam hal ada sembahyang. Yang kalian hana tak sampaikan hukum ji berdosa. Jadi hana ke sembahyang lagi, yang taban lagi hana ke sembahyang. Ini orang nak ke sembahyang tapi wudu hana. Na ke sembahyang tapi tengah aurat, na ke sembahyang tapi ke utimu. Nyen sembahyang saban lagi hana memang hana ke depu menyeurina untuk yang wajibnya hana ke depu dosa gonyan gara-gara tinggai belajar ilmu farduin. Ngan tetap dosa. Enggak, tanya yang depu hana tak sampaikan pi hukum ji berdosa sih. Menan kita. Enggak alhamdulillah. Dia mana? Bảo đây nhau. Trường này. Menyimpan pertanyaan. Kaum dia subuh dengan sunat fajar apa beda? Sunat fajar non qabliyah subuh sabuh dia. Nah, jadi sebahagian nama dengan sunat fajar, sebahagian nama dengan qabliyah subuh. Dengan begitu li azan subuhnya mendua aja. Taniyat. Jid taniyat sunat fajar, jid taniyat sunat qabliyah subuh. Jadi hana beda. Jadi kan sembahyang sunat fajar le 2 rakaat, alian sembahyang sunat qabliyah subuh. Kata qabliyah subuh 2 rakaat nak kayaknya. Hana pegat. Ya kabeh dah selesai. Order itu. Ya, silakan. Pakai peci untuk orang pakai peci. Ya. Bagi orang benar. Kemudian di dalam sembahyang hanya pakai peci, sedangkan banyak ciri-ciri pakai peci. Tapi dalam sembahyang hanya pakai peci, nyana tanggap Tuhan menang. Dalam berjamaah. Ya. Jadi yang dasar ji pakai topi yang sunat, tinggal pakai berarti hana dosa karena ketinggalkan akal yang sunat. Tetapi orang-orang yang wajib pakai gara-gara karisma, gara-gara lain. Yang ada goyan, seandainya jika ketinggalkan adanya bisa meruntuhkan karisma goyan. Maka haram jika gara-gara tinggal topi, gara-gara kuruntuh karisma. Karena di antara sebab yang dia kepasek sirara urang, yang pertama mengerjakan dosa besar, yang kedua berkekalan di atas dosa kecil, yang kelima melakukan sesuatu yang bisa meruntuhkan karisma. Maksudnya na tungkui mumsi maksudnya. Ngejak berjalan hana baje ya. Memang hana dosa saya mutung orang. Saya pinggang ija sama dengan lewat pusat nyan hana berdosa. Tapi karena gonyan orang yang berkarisma, maka lagian pakaian gonyan hukumnya berdosa. Jadi na dosa kan gara-gara larangan, tapi gara-gara kan keumum urang.
Jadi miotopinyo yang kajut ke karisma artinya meruntuhkan muruah ngan gara-gara legonya ketinggalkan, maka hukum ji juga wajib dengan gejaga. Mana kira-kira? Jadi kan hukum kemandungureun. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaji nanti bodoh.